Selamat pagi Pak, kami dari P5 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami, yaitu tentang X02 Dorm Buddies. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irlina Natalia Sembiring, NIM saya 12S23018. Nama saya Anas Manurung, NIM 12S2301. Di sini saya akan membacakan petunjuk umumnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ujian dikerjakan secara pair. Yang kedua, ujian bersifat terbuka dan Anda diperkenankan untuk mengakses internet untuk membaca dokumentasi, melihat contoh atau referensi lainnya. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk sharing pekerjaan dengan pair manapun. Yang keempat, terdapat satu buah studi kasus yang totalnya 100 poin. Yang kelima, setiap tindak kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keenam, submission dan video presentasi Anda akan berkontribusi sebesar 60% pada nilai UAS. Dan penilaian dan pengumpulan dilakukan secara otomatis menggunakan kitab Classroom. Berikut adalah invitation link yang digunakan atau submissions deadline, yaitu pukul 5. Dan ini adalah link untuk pengumpulan tugas kami. Setelah submission deadline, presentasikan pekerjaan Anda dengan cara merekam layar atau full screen capture dengan menampilkan wajah Anda. Selanjutnya, upload video rekaman presentasi ke platform youtube.com dengan unleash visibility. Selanjutnya, kirimkan link video Anda melalui Google Form yang telah ditentukan. Deadline pengumpulan link adalah pukul 12 WIB next day pada rekaman. Di aturan yang pertama itu tidak menambahkan background musik. Yang kedua, sebutkan dengan jelas identitas pair, nama dan NIM. Ketiga, jabarkan alur solusi dengan rinci. Yang keempat, jabarkan kesulitan dan sampaikan nilai yang Anda peroleh dari kredit. Saya akan membacakan case atau soal yang kami selesaikan di praktikum ini, yaitu X02 Dorm Buddies atau DER. Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau shared room di kampusnya. Dalam sebuah ruangan asrama, ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut buddy. Jadi di dalam satu asrama itu yang paling banyak satu kamar itu adalah 4 orang. Jadi saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama. Tinggal bersama 3 penghuni lainnya atau Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun mulai merancangkan solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies bila dalam satu solusi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum. Maka pengguna dapat masukkan triple dash sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Jadi ketika program ini misalnya sudah pas satu kamar dan 4 orang, maka kita tidak perlu menambahkan triple dash karena emang itu sudah sesuai. Tapi kecuali kalau misalnya ada sisa 2 ruang lagi yang kosong atau sisa 3 lagi itu kita pakai triple dash biar programnya itu berhenti. Tugas kami itu tugas 1, 10 points itu pada main flow didefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Tugas 2 itu 15 points, itu kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Tugas 3 yaitu 40 points, itu kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Tugas keempat, 15 points, itu kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Tugas kelima itu 20 points, itu lakukan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Jadi example 1 itu input yang akan muncul yaitu ucok, wayan, dan triple dash. Output yang akan muncul yaitu ucok, wayan. Di example 2 yaitu inputnya Butet, Lili, Nana, Lilis, Nana, dan Yuli. Outputnya itu yang akan muncul Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Code generation
pada saat mengekspor Java Code, gunakan template yang telah diberikan Java Program, yaitu template VPGT. Reporting, lakukan diskusi dengan peer Anda untuk membahas persoalan dan pengembangan solusi pada pekerjaan. Presentasikan serta demokan hasil pekerjaan Anda. Setiap peer member harus berkontribusi dalam presentasi. Jadi, yang pertama itu kita harus jabarkan desain unit atau function yang dikembangkan, mengapa unit tersebut perlu dikembangkan, apa parameter, dan sebagainya. Yang kedua, jabarkan solusi Anda pada algoritma. Yang ketiga, jabarkan kesulitan yang Anda hadapi dalam rangka pengembangan solusi. Note, semakin tajam argumen dan penjabaran Anda, semakin mudah penilaian tepat. Oke, kita langsung saja ke algoritmnya yang akan dijelaskan oleh peer saya. Sini yang pertama kita masuk ke domain. Lalu kita akan mendeklar string array name index 10. Lalu kita mendeklar lagi integer i. Lalu kita assign i sama dengan out. Di sini kita mengcall evaluate name dan mengcall room name. Lalu kita masuk ke fungsi evaluate name. Di sini kami mau assign nama 1 sampai 5. Yang pertama kami assign yang indeks 0 sama dengan tanda kutip 2. Lalu kami mau assign name sama dengan indeks pertama sama dengan tanda kutip 2. Lalu kami mau assign name indeks kedua sama dengan tanda kutip 2. Lalu kami assign lagi name indeks ketiga sama dengan tanda kutip 2. Lalu kami assign name indeks keempat sama dengan tanda kutip 2. Lalu kami mengassign juga name indeks kelima sama dengan tanda kutip 2. Di sini kami mendeklar lagi integer i. Lalu kami mengassign i sama dengan Selanjutnya saya akan menjelaskan function room. Di function room yang kami buat adalah kami mendeklar integer i dan kami membuat loopingan for variabel i, start value-nya itu dari 0 dan end value-nya 5 dan step by 1. Dan step by 1. Setelah itu kami selanjutnya kami mengassign nama dengan indeks i sama dengan sama dengan tanda kutip 2 untuk mengaplikasikan ruangan kosong atau kosong. Setelah itu kami juga menggunakan fungsi while, yaitu i lebih kecil dari 4. Dan ketika dia ke true, sampai i-nya itu lebih dari 4, dia ke true. Jika lebih dari 4 dan jika lebih dari 4 maka akan ke false. Pada loopingan while kami menginput nama dengan indeks i dan membuat persyaratan jika nama indeks i dimasukkan sama dengan triple dash, maka syarat tersebut dan jika benar maka akan i sama dengan 4 dan jika salah maka akan i sama dengan i tambah 1, di mana pada yang kita ketahui di soal kita ketahui bahwa satu kamar itu kan terdiri dari 4 orang. Dan ternyata pada contoh pertama yang hanya terdiri itu dari 2 orang yaitu Ucok dan Wayan. Maka dapat disimpulkan triple dash akan terjadi di contoh pertama. Kemudian pada loopingan selanjutnya kami membuat variabel i. Kami membuat loopingan for yaitu i variabel i mulai dari 0 sampai ke 3. Setelah itu kami membuat
fungsi I yaitu name indeks I sama dengan kutip 2 triple dash. Dan jika benar, ya I sama dengan I tambah 1, dan jika salah, output name index I. Kemudian kita ke fungsi main lagi. Di mana pada fungsi main kita membuat call evaluate nama dan rom name. Main. Kita di sini mengcall evaluate nama. Jadi kami di sini akan mengeksekusi. Jadi kami akan mendemonstrasikan fungsi yang telah kami buat. Kami membuat dia medium supaya kelihatan. Jadi pada contoh pertama kami akan memasukkan nama Ucok dan Wayan. Setelah itu kami memasukkan triple dash. Karena di contoh pertama itu dia cuma 2 nama, jadi kami masukkan triple dash karena kan sesuai ketentuan itu kamar itu kan terdiri dari 4 orang, dan ternyata di contoh pertama itu mereka cuma 2 orang, jadi tersisa 2 ruang kosong. Ya, tersisa 2 ruang kosong sehingga kami memasukkan triple dash agar programnya itu berhenti. Terus pada contoh kedua, kita masukkan nama Butet. Yang pertama kita masukkan nama Butet. Lilis. Nana. Dan Yuli. Nah, bisa kita lihat kita tidak memasukkan triple dash di sini ya karena sesuai dengan ketentuan kan satu kamar itu 4 orang, dan contoh kedua ini sudah terpenuhi yaitu 4 orang sehingga kita tidak perlu memasukkan triple dash dan otomatis programnya akan berhenti sendiri. Jadi dalam kasus ini program yang kami buat berjalan dengan baik, dan kesulitan yang kami hadapi itu ketika menentukan functionnya dan ketika ada kesalahan di bagian loopingannya. Jadi sekian presentasi kami tentang X02 Rumbadis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak.